Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami. Di sini kami akan membuat laporan bioteknologi konvensional tempe. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Fauzan Faiz, biasa dipanggil Faiz, dan di sini ada Mas siapa, Mas? Nama saya Sigit Setiono, biasa dipanggil Sigit. Dan Mas ini siapa, Mas? Saya Setiono, jadi beneran Dodi. Dan ini Mas siapa, Mas? Nama saya Muhammad Kabi Hidayat, biasa dipanggil Kabi. Oke, ini Mas Sigit nih, ngomong saat ini kesibukannya apa aja nih, Mas? Lapangan ini kan bukan saya hanya mau saya di kaki aja sih. Berarti coba harus diri nih, Mas? Oke Mas. Jangan Mas Yogi apa aja, Mas? Ngomong kesibukannya. Saya itu menemani dia untuk mamanya. Waduh, Aduh. lucu sekali, Mas. Ini Mas Rami juga gitu, Pak? Gimana, Mas? Oh tidak Mas, saya alhamdulillah anaknya lumayan rajin. Iya. Saya belakangan ini kesibukannya mengerjakan tugas-tugas eligible lah Mas. Oh, Masya Allah, ini jadi rajin banget nih, Mas. Alhamdulillah lumayan Mas. Untuk menyingkat waktu saja, kita langsung masuk ke materi pembahasan kita. Ini saya mau tanya, Mas, sebenarnya tujuan kalian membuat tempe itu apa sih, Mas? Dari kami tujuan percobaan kami itu mengetahui proses pembuatan tempe dari kedelai, lalu mengetahui pengaruh pembungkus banyaknya ragi kayak suhu inkubasi bahan dasar terhadap proses pembuatan tempe gitu Mas. Saya izin minta bertanya, Mas. Tempe sebenarnya itu apa sih, Mas? Kalau dari penelitian kami, tempe adalah makanan khas Indonesia dengan cara pembuatan tempe yang telah ditemukan sebelum tahun 1990. Tetapi pembuatannya itu pada tahun itu masih sederhana. Kualitas tempe yang baik dapat diperoleh dengan memilih kedelai yang bermutu baik, pengolahan yang tepat, dan penggunaan kedelai yang tidak tercampur dengan bahan lainnya. Pembuatan tempe didasarkan pada proses fermentasi, Mas. Faktor inokulum dan kapang dari jenis Rhizopus yang berperan penting dalam proses tersebut. Selama proses fermentasi, jenis-jenis mikroba lain mungkin turut ikut campur, tetapi tidak menunjukkan aktivitas yang nyata. Fermentasi kupang hanya berlangsung aktif hanya 1 hari, Mas. Lalu setelah itu mulai terbentuk spora yang berwarna putih kehitaman karena mulai dipengaruhi aktivitas bakteri pembusuk. Tadi menyinggung sedikit mengenai kedelai, Mas. Kedelai yang berkualitas dengan baik itu yang seperti apa sih, Mas? Mohon dijelaskan. Nah, ini keahliannya Mas Sigit, Mas. Masalah Mas Sigit, tolong menjelaskan saja. Bebas dari sisa tanaman, kulit polong, potongan batang atau ranting, batu kerikil, tanah atau biji-bijiannya. Kemudian biji kedelai tidak terkena serangan hama dan penyakit. Biji kedelai tidak rusak dan tidak kecil, dan kulit biji tidak keriput. Mungkin itu saja. Oh, itu jadi itu ya, Mas, yang kedelai yang berkualitas, jadi seperti itu ya, Mas. Iya. Dan saya mau tanya lagi nih, kandungan apa saja sih, Mas, yang ada di dalam kedelai itu loh, Mas? Apa aja, Mas? Oh, kalau ini di Mas Yogi aja. Monggo Mas Yogi untuk dijelaskan. Dalam tempe itu adalah untuk melawan radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit degeneratif. Misalnya adalah aterosklerosis, jantung koroner, dan diabetes mellitus, dan kanker, dan lain-lain. Selain itu, tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare, penurun kolesterol, darah pencegah penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Aduh, Mas, jangan gitu lah, Mas, jangan bercanda, Mas lah, serius sedikit, Mas. Gak apa-apa, Mas. Ini tegang-tegang banget Mas. Biar bisa ketawa sedikit.
Nih kita lanjut aja Pak, ya, Mas, Lanjut, langsung buat ke saya. Masya Allah, baca apa Mas tadi Mas? Langsung buat partner saya. Iya, salah Mas. Ya Allah, baca ini. Kita untuk menyingkat waktu saja ya Mas, kita langsung ke proses pembuatannya saja apa gimana Mas? Boleh nggak Mas? Oh, bisa Mas. Kalau yang ini Mas Raffi yang bisa. Jago ya Mas gitu ya Iya. Mas, itu bagian yang Mas Rapi gitu ya Mas. Iya. Bahan dan alat yang digunakan itu apa aja Mas? Coba dijelasin dengan jelas satu persatu Mas. Monggo Mas Rafi. Bahan dan alat. Kalau kami biasanya setiap produksi itu pakai bahan bakunya biji kedelai putih 1/4 kilogram, lalu bibit tempe setengah gram Mas, sekitar setengah graman, lalu air bersih secukupnya Mas. Kami nggak pernah menakar. Lalu peralatan yang biasanya kami gunakan itu kompor, terus ada panci, mangkok, plastik apa daun Mas. Kadang kami pakai plastik, kadang pakai daun. Lalu ada kaca arloji, spatula, lalu kami pakai botol aqua juga ada Mas. Lalu mengaduk Mas, apa aja bisa. Itu tadi pakai kaca mau ganteng-gantengan apa gimana sih Mas? Kok pakai kaca Mas? Ya, enggak, Mas. Oke Mas, jadi tadi udah dijelasin bahan-bahannya dengan lengkap ya Mas. Sekarang saya ingin tahu Mas. Ya bener aja. Kita tuh buatnya tempe bukan tahu. Iya Mas, saya juga tahu. Tapi ini maksud saya tuh bagaimana pembuatan tempe dan langkah-langkahnya yang tepat gitu loh Mas. Monggo dijelaskan Mas. Kalau kami ada kedelai Mas, lalu kami rebus selama 30 menit, lalu kami rendam selama 22 jam Mas. Setelah kami rendam, pada step berikutnya kami bersihkan kulit arinya Mas. Setelah kulit arinya kami bersihkan, kami cuci lagi, lalu kami rebus lagi sekitar 40 menitan. Lalu kami tiriskan hingga suhu ruangan Mas. Lalu habis itu kami campur dengan setengah gram ragi Mas. Lalu kami bungkus menggunakan plastik atau daun pisang. Oh, berarti ini kan tadi ragi ya Mas. Berarti itu raginya harus pas atau misal lebih sedikit nanti tempenya jadinya gimana gitu loh Mas menurut. Kalau raginya nggak pas itu nanti bisa pembusukannya lebih banyak Mas. Nanti bakteri yang masuk lebih banyak, hasilnya nggak maksimal Mas. Berarti biar maksimal harus selalu tepat gitu ya Mas takarannya Mas. Iya Mas, sudah ada takarannya. Oke Mas, jadi seperti itu ya Mas step-stepnya. Seperti cintaku padamu. Mantap. Nah Mas tadi kan udah dijelasin nih panjang lebar dan menurut saya sangat lengkap lah bahan-bahan pembuatan tempenya ya Mas. Sekarang tolong jelasin langkah-langkah pembuatan tempenya Mas yang benar gimana Mas? Langkah-langkah pembuatannya kalau kami ya Mas, memilih kedelai yang berkualitasnya baik tentunya. Lalu kami bersihkan dan kami cuci pakai air bersih Mas. Merebus kedelai kami sekitar 30 menitan setelah kami cuci bersih tadi. Lalu kami rendam dalam air itu sekitar 22 jam Mas, atau 1 malam lah, dengan pH air sekitar 5 Mas. Lalu setelah direndam kami buang kulit arinya Mas. Kulit ari kami buang, lalu kami cuci, lalu kami rebus lagi Mas sekitar 40 menitan. Lalu setelah kami rebus lagi, kami tiriskan. Nanti setelah kami tiriskan baru setelah dingin kami campur dengan ragi. Lalu kami ratakan. Lalu kami bungkus Mas pakai plastik atau pakai daun pisang biasanya Mas. Lalu dilubangi biar ada udara masuk. Lalu kami diamkan di tempat waktu 2 sampai 3 harian Mas. Itu tempatnya yang terbuka atau di kulkas atau di tempat biasa gitu loh Mas? Kalau kami di rak Mas, kami ada rak sendiri. Jadi rak khusus ya Mas untuk pembuatan tempe ya Mas? Iya Mas. Ini sebelumnya mohon maaf Mas, dari tadi dan jelasin panjang lebar belum ada minumnya Mas. Mas mau minum apa Mas? Kopi hitam aja, Mas. Kopi hitam aja Mas. Kopi hitam Mas? Sama aja. Berarti Samain saja. tempatnya Mas ini. Tahu yang tahu.
minta tolong dong nih buatin 4 kopi hitam. Request ya, agak pahit sedikit biar nggak manis-manis banget. Soalnya dari dia sering manis, masya Allah. Oke mas, kita lanjut saja ya mas. Iya mas. Ini mas Yantonya sudah datang bersama kopinya mas. Oh ini mas Yantonya mas. Iya nih mas. Wah ganteng banget mas kayak. Wah, jelas mas. Udamannya ini mas banyak banget mas. Waduh. Monggo mas diombe mas. Nah, masya Allah, sehat banget nih mas kopinya mas. Nikmat. Ini kopi apa sih? Manis banget kayak pacar saya. Emang kamu punya pacar? Ya bener aja. Orang kayak gaya gini kok udah punya pacar. Jadi kalau kalian masih bingung dengan langkah-langkah pembuatannya, kita simak video ini saja mas. Monggo mas. Kalau Anda bingung, jangan tanya saya. Soalnya saya bingung juga. Biar tambah mantap, ini tas dulu mas. Ya, ini pas sekali. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah pembuatan tempenya. Dan saya sebagai pembawa acara ingin menutup podcast kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.